Siang Bu Betty, Selamat siang, Bu Bi. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Lingkungan juga sehat kan? Alhamdulillah Ibu. Baik, Ibu seperti janji kita kemarin ya Bu, hari ini kita akan melakukan wawancara sekaligus sharing terkait pengambilan keputusan yang tepat sebagai pemimpin sebuah lembaga pendidikan. Iya. Baik, mungkin Bu Betty bisa memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Ibu berikan. Izinkan saya perkenalan diri. Nama saya Ibu Betty Nurkitasari, Kepala Sekolah dari Lembaga Satuan Pendidikan SDN 2 Surangkito, Kecamatan Bandung, Kabupaten Aromago. Terima kasih Ibu. Langsung saja ya Ibu, tentunya sebagai pemimpin sebuah lembaga, Ibu pernah mengalami beberapa kasus ya Bu ya, yang harus segera diselesaikan. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi sebuah kasus tersebut? Apakah kasus ini termasuk dalam dilema etika ataukah termasuk dalam rujukan moral? Saya selama menjadi pemimpin di lembaga kami, kaitannya dengan dilema etika dan rujukan moral, memang dua-duanya saling harus berpikir ke arah yang tepat, untuk lebih tepatnya yaitu kebijakan yang tidak merugikan antara satu dengan lainnya. Antara dilema itu kan sebuah kebingungan. Terus etika kan sebuah penilaian. Jadi antara kebingungan dengan konsep penilaian yang harus memberikan sesuai dengan apa yang ada di aturan misalkan lembaga tersebut. Jadi memang harus sesuai dengan hati nurani. Nah, terus dengan rujukan moral, misalkan antara dilema etika itu dengan rujukan moral tidak selaras, karena ada rasa simpati, pasti kan selalu ada kesinambungan. Jadi itu ada istilahnya, ada apa ya, seperti ikatan yang tidak bisa dipisahkan. Memang harus sangat bijak dan perlu bermusyawarah. Ada keterkaitan ya berarti ya dilema etika dengan sebuah kasus antara benar dengan benar, sedangkan rujukan moral dengan benar antara lawan dengan salah, begitu nggak Ibu ya? Jadi keduanya harus menguntungkan dengan berbagai pihak begitu. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, ketika Ibu menghadapi kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut di lembaga yang Ibu pimpin? Baiklah, Baby, terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Ya, kaitannya dengan pertanyaan tersebut tentang keputusan dan kebijakan, terus nilai kebajikan serta mengandung kepentingan. Saya sebagai pemimpin bukan tos semena-mena berkuasa, tidak, karena saya harus mengayomi, juga harus tidak merugikan bagi lembaga ataupun bagi orang banyak. Di sini saya sebagai pemimpin harus selalu koordinasi. Misalkan ada keputusan yang harus diambil, itu tidak saya semena-mena mengambil keputusan ini dok, seperti tidak, tapi dimusyawarahkan dulu dengan dewan guru. Setelah kalau di dewan guru tidak bisa mengambil keputusan, kita kan punya stakeholder, kita punya komite, punya pemangku kepentingan, kita bicarakan dalam agenda tersebut. Terus kalau di dalamnya itu memang di dalam agenda komite tidak menemukan masalah, saya punya atasan lagi, yaitu yang namanya koordinator wilayah. Sebagai bawahan di bawah naungan dinas yang di atasnya, yaitu koordinator wilayah, kita serahkan lagi ke yang lebih berwenang. Jadi kebijakan tersebut tidak merugikan orang banyak dan kepentingan pun tidak hanya memutuskan salah satu pihak. Jadi istilahnya koordinasi itu sangat perlu karena menyangkut sebuah keputusan dan kebijakan yang tidak merugikan orang lain, misalnya seperti itu. Baik, berarti dalam pengambilan keputusan tadi ada koordinasi juga kolaborasi dengan dewan guru, stakeholder yang lain seperti komite, juga ada korwil dan juga nanti ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, begitu ya Ibu ya. Baik Ibu, ketika mengambil keputusan tadi, langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu lakukan agar hasil keputusan tersebut dapat dipertanggungjawabkan? Langkah-langkah yang kita ambil ketika kita mengambil keputusan pada kasus-kasus terkait dengan kebijakan keputusan itu memang harus dimusyawarahkan seperti itu. Yang pertama yaitu kita lihat dulu masalahnya seperti apa. Misalkan masalahnya itu di dalam kelas, terus misalkan gurunya dan wali kelasnya tersebut bisa mengatasi, memberi solusi, terus dilaporkan kepada kami sebagai pimpinan sekolah. Terus bagaimana ini musyawarahnya? Kalau itu memang sudah memberikan solusi dibawa ke dewan guru dan dewan guru menyetujui, itu tidak masalah. Nah, ada lagi yang misalkan kasus tersebut tidak bisa kita melakukan sendiri, kan harus lapor ke kepala sekolah, terus dikoordinasikan dengan dewan guru. Misalkan dewan guru memberi pertimbangan kaitannya dengan keputusan tersebut, harus dibawa ke dewan komite, ya kita angkat ke dewan komite dan seterusnya. Seperti itu. Misalkan contoh di lembaga kami, kita kan pernah
ada kasus anak itu terlambat sekolah, misalkan di peraturan sekolah jam 7 dan itu sudah masuk, tapi anak tersebut selalu terlambat setengah 8. Sekali 2 kali diberi sanksi tidak apa-apa, tapi sanksi yang mendidik. Tapi kalau terus-terusan terlambat, kenapa dan mengapa, guru sebagai wali kelas di anak tersebut yang sering terlambat harus ditanya dulu, diberi pendekatan khusus, ditanya kenapa terlambat. Oh, ternyata malah wali kelasnya malah menangis. Loh, kenapa bu kok menangis? Dilaporkan ke saya. Oh, ternyata kasusnya seperti ini. Anak tersebut anak yatim, membantu orang tuanya di pasar, terus dia membantu, terus kita akhirnya kan ada rasa iba. Oh, ternyata di balik itu semua dia berperilaku yang positif, tidak negatif. Toh anak tersebut juga anak yang pintar. Jadi kita di dewan guru itu tidak menentang aturan, tapi malah ada rasa simpati. Tapi juga harus diarahkan kembali ke anak tersebut. Misalkan kamu yang tidak bisa datang terlambat, kamu tidak datang terlambat, toh nantinya ya yang rugi kamu, jangan diterus-teruskan, tapi itu harus melalui dengan pendekatan khusus, tidak diberi teguran di depan anak-anak semuanya, nanti akan memberi down dia, kasihan dia kan sudah anak yatim, terus membantu orang tuanya di pasar, jualan di pasar, padahal dia anak cerdas. Jadi harus dipanggil di tempat yang khusus, kita ajak bicara, komunikasi yang baik, jadi bisa mencurahkan hati sesama hatinya, jadi anak tersebut bisa lepas bagaimana cara menceritakannya. Ketika kasus tersebut kita angkat ke dewan guru, akhirnya kita harus lebih paham lagi tentang kebutuhan murid tersebut, bagaimana kebutuhan tersebut. Jadi kita lembaga kami lebih memahaminya ke sini, ke pendekatan yang secara khusus pada kebutuhan murid tersebut. Berarti dalam menyelesaikan kasus tersebut ada paradigma keadilan versus dengan rasa kasihan ya. Iya betul. Jadi dulu dari kasusnya. Iya betul. Jadi dilihat dulu melibatkan situasinya bagaimana, siapa saja yang ada di dalam masalah tersebut atau kasus tersebut, baik begitu. Iya, baik. Semakin menarik ini pembicaraannya ini. Nah, dari ulasan Ibu tadi, hal-hal apa yang selama ini Ibu rasakan ini loh sesuatu yang efektif dalam pengambilan keputusan yang selama ini Ibu ambil begitu? Ya, baik, terima kasih. Saya mencoba menjawab ya, Pak Epi. Kaitannya dengan efektif tentang pengambilan keputusan. Kalau saya sebagai pemimpin, memang dikatakan sebagai pemimpin kurang bijak, kurang etis, tidak pentingnya dengan melibatkan koordinasi. Ya, tepatnya selalu koordinasi baik seperti itu. Kaitannya dengan keputusan, saya angkat dulu dalam musyawarah. Saya sampaikan bagaimana Bapak Ibu, dari Bapak Ibu Dewan Guru kan tentunya mempunyai pendapat, saran, kritik yang bisa, kadang ada ide brilian yang bagaimana ini solusinya. Nah, seperti itu. Ketika dalam Dewan Guru tersebut mempunyai keputusan yang bijaknya, kita laporkan ke Dewan Komite. Misalkan kaitannya dengan program, apa program ini bagus untuk kedepannya, apa tidak, merugikan wali murid, apa tidak. Kita musyawarahkan dengan komite. Terus komite misalkan membagi persetujuan, kita musyawarahkan dengan pihak wali murid. Nah, seperti itu. Jadi semua itu tidak dilepas dengan namanya yang koordinasi dan disampaikan, dikeluarkan dengan orang banyak tersebut. Nah, ketika keputusan tersebut dimusyawarahkan dengan wali murid, jadi wali murid memberikan suara, memberikan pendapat bagaimana baiknya, bagaimana banyak. Ketika itu suara terbanyak tersebut mempunyai jumlah yang cukup banyak, itu ya itulah yang menjadikan keputusan yang akan diangkat dalam sebuah program. Nah, itulah kita selalu berkoordinasi, karena dengan koordinasi kita tidak ada ketimpangan, kesenjangan sosial ataupun keputusan yang merugikan sepihak. Jadi semuanya harus berdasarkan atas keputusan orang banyak, tidak bisa melangkah sendiri seperti itu. Ya baik, berarti menurut Bu Betty sebuah keputusan itu bisa dianggap efektif apabila ada koordinasi, ada musyawarah dengan Dewan Guru, juga dengan stakeholder yang ada di lembaga tersebut. Kalau boleh tahu Bu Betty, dari sekian kasus-kasus yang telah Ibu hadapi atau dilema-dilema yang telah Ibu hadapi, tantangan terbesar apa yang menjadi polemik bagi Ibu ketika mengambil keputusan tersebut? Selama saya menjadi pemimpin di lembaga kami, memang ada tantangan, banyak sekali tantangan ketika saya tidak bisa memikirkan sendiri, terus dalam musyawarah dengan guru juga tidak bisa mengambil keputusan. Ke komite juga saya serahkan kembali ke atasan saya, itu koordinator wilayah. Jadi PR dari kami yang sudah sering dengan para seperti kepala sekolah yang lainnya juga kaitannya dengan intern di lembaga kami memang ada. Terus kami serahkan lagi, akhirnya ujungnya ke atasan kami, yaitu koordinator wilayah. Seperti itu. Jadi setiap tantangan selalu ada solusi begitu ya. Ketika Ibu menghadapi sebuah dilema, apakah ada
penjadwalan khusus untuk ibu ketika ibu akan menyelesaikan dilema tersebut, ataukah ibu melakukannya secara spontan begitu? Ya, baiklah. Ketika menghadapi dilema tersebut ya, kita selalu memberikan arahan ya, seperti penjadwalan. Seperti kasus di lembaga kami yang seperti anak tadi tadi ya. Saya bersama Dewan Guru dan wali kelasnya itu menjadwalkan seperti ini, memanggil anak tersebut, tapi dengan wali kelasnya saja, memberikan pendekatan khusus. Itu diberi jadwal, dikasih jadwal kapan, tidak pas jam pelajaran, terlepas dari luar jam pelajaran. Misalkan ketika awal istirahat tersebut anak sudah istirahat, misalkan sudah 15 menit, anak tersebut dipanggil seperti ditempatkan di ruang seperti perpustakaan ataupun di kami itu ada musola untuk sholat duha, seperti itu, bicara empat mata dari hati ke hati, itu dijadwalkan dulu. Jadi tidak serta-merta, selalu kami di lembaga kami itu selalu izin. Alhamdulillah birokrasinya baik sekali, selalu menghormati antara baik itu atasan atau pegawai, selalu koordinasi. Nanti silahkan kalau anaknya memang kelihatan tidak merasa ada beban, silahkan dipanggil, tapi jangan mengganggu aktivitas selama KPM. Saya berpendapat seperti itu. Nah, terus di Dewan Guru pun juga menyetujui hal tersebut. Jadi wali kelas mendekati anak tersebut. Ketika wali kelas apa yang didapat dari hasilnya, kejadian tersebut disampaikan lagi ke Dewan Guru. Tidak terlepas dari adanya saya sebagai pemimpin sekolah. Jadi selalu dicatatkan, laporannya selalu dilaporkan, hasilnya selalu dimusyawarahkan seperti itu. Berarti ada penjadwalan agar nanti keputusan yang diambil itu bisa tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu ya itu. Pertanyaan selanjutnya Ibu ya. Dalam pengambilan keputusan tersebut, adakah seseorang atau misalkan faktor apa yang dapat mempermudah ataupun membantu ibu dalam mengambil keputusan secara tepat? Baiklah, dalam pengambilan keputusan atau faktor apa saja, kami tidak ada ya kalau seseorang yang ini tidak. Kalau di lembaga kami itu memang dari dulu memang selalu sudah tradisinya selalu harus koordinasi. Jadi ketika pengambilan keputusan itu sudah dimusyawarahkan dalam Dewan Guru, misalkan kalau lingkup KPM membahas tentang peserta didik, ketika sudah dimusyawarahkan dengan Dewan Guru, terus kalau menjadi polemik, terus bagaimana kita angkat ke dalam Dewan Komite, kita laporkan apa yang menjadi kesepakatan yang ada dengan Guru. Jadi faktor-faktornya itu memang sudah pendapat, kritikan, saran yang sudah dimusyawarahkan dalam Dewan Guru itu sudah menjadi kesepakatan yang bulat. Ketika sudah kesepakatan bulat itu kan sudah menjadi suatu keputusan. Jadi kita laporkan ke Dewan Komite. Jadi inilah keputusan yang sudah diambil Dewan Guru yang sudah dimusyawarahkan. Kan ada notulennya, ada ini hari ini tanggal ini sudah menyepakati atas berdasarkan musyawarah. Dari masing-masing guru itu tentunya sudah mempunyai pendapat masing-masing yang diangkat menjadi suatu keputusan yang menjadi bulat, akhirnya diangkat menjadi sebuah keputusan yang tepat. Kita laporkan ke Dewan Komite. Dewan Komite di sini kaitannya dengan Dewan Pengurus Komite yang ada di lembaga kami ini harus tahu apa yang menjadi keputusan yang sudah diambil itu dilaporkan. Kita laporkan, tertulis pertama kita lisan lewat HP kita laporkan. Bagaimana penjenengan bisa tindak ke lembaga kami karena kita punya keputusan yang sangat pautnya dengan lembaga. Ini harus tahu Dewan Komite, itu juga harus kita laporkan, juga harus ada penjadwalan. Nah, ketika itu sudah Dewan Komite tahu, terus apa yang menjadi keputusan tersebut sudah dihasilkan dari Dewan Guru, notulennya juga, daftar hadirnya juga ada. Nah, Dewan Komite juga memusyawarahkan dalam anggota kekomiteannya juga ini dimusyawarahkan. Terus Dewan Komite, misalkan itu menyetujui, terus kita saya sebagai kepala sekolah, akhirnya ini sudah disetujui dengan langkah seperti ini. Juga ada bagaimana kelanjutannya itu akan memberikan solusi saran. Kalau ini menjadikan kesepakatan keputusan terus kita laksanakan, nanti dampaknya apa, efeknya apa, juga ada pertimbangan faktor-faktor seperti itu, nanti akan menjadi lebih baik lagi tingkat kematangan dari keputusan yang kita ambil tersebut. Berarti faktor-faktor yang menentukan termasuk kritik dan saran, kemudian orang-orang yang membantu di sini adalah Dewan Guru dan juga Dewan Komite Ibu ya. Baik, jadi nanti keputusan yang dihasilkan tentunya bisa efektif, tepat, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Begitu Pak, menarik ini. Semakin akhir pertanyaan semakin menarik ini. Satu lagi pertanyaan terakhir Ibu Ngge, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika khususnya? Ya tentunya banyak sekali pengalaman, pembelajaran, bahkan malah menjadi semakin lebih berhati-hati seperti itu. Pembelajaran bagi saya tentunya sebagai kepala sekolah banyak sekali. Pertama yaitu sebagai manajerial di lembaga kami harus tahu hati-hati
tentang apa yang ada di lembaga, bagaimana terciptanya suasana aman, kondusif, itu untuk peserta didik, memfasilitasi dari sarana prasarana, juga tidak lepas dari tuntutan dengan perkembangan zaman di era digitalisasi ini. Baik Bu Betty, perbincangan hari ini sungguh menarik sekali ya. Tapi ternyata waktu juga yang menyelesaikan perbincangan kita. Terima kasih atas sharingnya hari ini. Pemahaman saya terkait pengambilan keputusan secara bijak, kemudian dapat dipertanggungjawabkan sebagai pemimpin semakin bertambah lagi. Nah tentunya sharing kita hari ini bisa menjadi barometer saya sebagai pemimpin pembelajaran bagaimana nanti saya harus bersikap dalam menghadapi dilema-dilema dalam lembaga saya. Demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Betty Novitasari, Kepala SD Negeri Suruhan Kidul 2, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semua. Salam guru penggerak. Salam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Evi. Selamat pagi. Gimana Bu hari ini sehatnya? Alhamdulillah sehat. Ibu saya mohon izin hari ini untuk melakukan wawancara terkait pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin di sebuah lembaga. Mungkin Bu bisa memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala SDN 2 Bandung. Nama saya Uswatun Pukasana. Saya bertugas di sini mulai dari bulan Agustus tahun 2022. Mungkin hanya ini perkenalan singkat dari saya. Selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pertanyaan pertama. Tentunya sebagai seorang pemimpin lembaga, Ibu pernah mengalami beberapa kasus yang harus diselesaikan. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi apakah kasus tersebut termasuk dalam dilema etika ataukah termasuk dalam rujukan moral? Kalau tentang kasus itu tidak hanya satu dua. Kejadian yang sering terjadi di lembaga kita ini, itu yang sering terjadi itu kasus dengan murid Bu Evi ya. Misalkan ini selama saya datang di sini terjadi beberapa kasus ini yang tentang bullying. Ini kan terutama yang terjadi pada anak kan jelas-jelas melanggar kode etik ya Bu Evi. Ini banyak sekali. Kenapa kok saya katakan banyak? Karena sering antara murid dengan orang tua itu terjadi kasus, terus datang ke sekolah, melibatkan wali murid yang lain. Nah, ini yang menjadikan hal yang sangat tidak enak sekali di lingkungan masyarakat juga tersebar tidak enak, di lingkungan sekolah juga demikian. Kebanyakan kasus yang ada di lembaga ini lebih ke dilema etika. Iya, ke dilema etika terutama tentang murid itu aja ya, terfokus pada murid saja ya. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan keduanya itu sama-sama mempunyai nilai kebajikan? Kalau dari saya pribadi, misalkan ini terkait dengan kasus yang pernah saya alami di sini, saya panggil. Jadi sebelum hal ini merambat ke mana-mana, lebih baik saya mengambil keputusan wali dari si anak tersebut saya undang. Terus saya kumpulkan juga dengan wali kelasnya dan juga anak tersebut. Saya kumpulkan di kantor, saya tanya apa masalahnya. Kadang itu juga ada masalah itu terjadi di luar ataupun di rumah, tetapi itu dibawa di sekolah. Kadang juga ada kasusnya itu cuma antar siswa, mungkin saling mengolok-olok, saling mengejek, itu pun juga dibawa sampai di rumah. Itu terus akibatnya timbul seperti percecokan. Dalam pengambilan keputusan tadi tetap ada koordinasi dengan wali murid dan stakeholder yang lain gitu ya. Iya, saling ada kerjasama berpikir. Pertanyaan selanjutnya. Langkah-langkah seperti apa yang biasa dilakukan dalam melakukan pengambilan keputusan secara tepat dan bijak? Kalau menurut saya, kalau langkah yang tepat untuk mengambil keputusan secara bijak, ya itu tadi, ya, mengumpulkan antara anak, guru atau wali murid dan juga wali kelas. Jangan itu ditanya dulu permasalahannya apa. Setelah itu pokoknya jangan sampai kasus ini belum selesai kita tinggalkan, harus selesai dari itu juga. Kalau
belum selesai ya jangan dipulangkan antara si wali murid tersebut kesalahannya satu persatu antara anak tersebut juga wali murid agar tidak terjadi kejadian seperti itu lagi. Berarti tetap kembali pada koordinasi yang dilakukan antara murid, wali kelas, dan juga selanjutnya ini menurut Ibu hal-hal apa saja yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi di lembaga? Kalau menurut saya langkah yang paling efektif juga ketat antara si anak, si wali murid, wali kelas dan juga dari teman si anak. Itu tadi harus dikumpulkan, dicari duduk permasalahannya apa, dicarikan solusinya apa, dan juga dilaporkan agar anak itu tadi setelah dipanggil di kantor tidak ada terjadi pembulian lagi, tidak ada terjadi pertengkaran lagi. Jadi kasus ini harus selesai dan juga keluar dari kantor, dari ruangan kepala sekolah ini dalam keadaan kosong biar tidak terjadi permasalahan atau kasus-kasus seperti itu lagi. Berarti setiap ada dilema etika, lembaga itu akan langsung menyelesaikan dan kolaborasi dan koordinasi dengan wali murid, dengan murid, dan dibantu. Iya, kalau tidak segera diselesaikan, kasus itu nanti akan merambah kemana-mana. Jangan kita semakin lama semakin seru ini Bu. Bagi Ibu, apakah tantangan yang Ibu hadapi dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang terjadi? Begini Bu Evi, yang pernah saya alami, maklum saja SDN 2 Bandung ini kan tempatnya sebetulnya di jantung kota, tetapi di pinggiran. Artinya di pinggiran itu apa? Di sini kan dekat pasar. Terus yang sekolah di sini ini kebanyakan para pendatang dan juga para pedagang di pasar. Otomatis tingkat sekolahnya itu pendidikannya rendah, jadi SDM-nya rendah. Jadi harus ekstra, kesabaran kita harus ekstra gitu Bu Evi. Berarti ketika ada kasus dilema etika itu yang jadi tantangan utama itu terutama adalah menghadapi wali murid ya Bu. Bagaimana melakukan pendekatan agar wali murid itu nanti bisa memahami situasi dan kondisinya seperti apa gitu. Baik itu. Nah Ibu, ketika Ibu menghadapi sebuah dilema di lembaga ini, apakah Ibu memerlukan penjadwalan tertentu untuk menyelesaikan kasus tersebut, ataukah Ibu menyelesaikannya secara spontan pada saat itu juga? Kalau menurut saya itu lihat-lihat kasusnya dulu Devi. Kalau kasusnya itu ringan, itu kan kita bisa, misalkan ada anak di sekolah kok nangis-nangis karena dibully temannya, itu kan termasuk ringan, itu tidak melibatkan dari wali murid dari anak tersebut, itu bisa saja langsung diatasi di sekolah. Bisa anak misalkan dipanggil ke kantor beserta dengan wali muridnya dan juga dirukunkan pokoknya sampai selesai. Tapi kalau sudah merambah ke ranah wali murid dan juga hubungannya dengan wali murid yang lain, itu yang saya anggap sulit. Itu harus ada tindak lanjut berikutnya, tidak cukup untuk satu kali solusi. Berarti ada penjadwalan selanjutnya. Itu berarti melihat dulu dari kasus seperti apa yang terlibat, siapa yang terlibat di dalamnya. Iya. Nah, ini banyak sekali nih. Apa ini ilmu-ilmu yang saya dapat ini? Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, dalam pengambilan keputusan tersebut, adakah seseorang yang dapat membantu Ibu atau mungkin juga faktor-faktor apa yang dalam pengambilan keputusan dilema etika itu bisa mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan? Iya Bu Evi. Kalau biasanya terjadi kasus di sini, kalau itu melibatkan dari wali murid itu saya tidak saya selesaikan sendiri. Saya mesti mendatangkan saksi. Saya itu bicara tentang apa itu saya mendatangkan guru yang lain. Jadi misalkan saya kumpulkan di kantor, ini antara wali murid yang satu dengan yang lainnya, dengan guru kelasnya, dengan anak yang satu dengan anak yang lainnya. Itu saya pasti ada mendatangkan guru yang lain. Saya panggil untuk menjadi saksi apa yang saya katakan tadi. Bahkan teman dari guru itu juga ikut memberikan solusi. Saya bilang begini, ditambah begini gitu. Jadi enak ya Bu Evi. Jadi tambah lagi solusi dari ibu guru yang saya datangkan itu tadi. Berarti adanya saran dari teman sejawat menambah kaya untuk apa yang bisa menjadikan pengambilan keputusan itu menjadi lebih efektif. Iya. Pertanyaan terakhir Ibu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama ini dalam pengambilan keputusan terutama dilema etika? Pengalaman yang saya dapat itu sebetulnya banyak. Salah satunya jika kita itu mengambil keputusan, yang pertama harus dengan hati yang tenang. Yang pertama harus dengan
tenang, penuh kesabaran. Terus kalau ada kasus juga harus dimusyawarahkan dengan teman yang lain. Jadi misalkan kita sebagai kepala sekolah, kita sebagai atasan itu jangan membuat atau jangan mengambil keputusan sendiri Bu Evi. Kita meskipun yang dituakan, saya ini meskipun dituakan beasiswa minority juga harus mengambil keputusan dengan melibatkan teman yang lain. Baik, itu Pak anak itu kok begini, bagaimana Bu seharusnya Bu, misalkan begitu. Saya tanya ke guru yang lain, mungkin guru itu senior dari saya, meskipun saya di sini dituakan kan secara umur kan saya masih muda, jadi pengalaman saya ini mungkin belum begitu jauh dibandingkan dengan teman saya yang lebih senior. Alangkah baiknya begini, begitu teman saya itu memberikan solusi, memberikan masukan, jadi menambah wawasan saya untuk mengambil keputusan di hari-hari berikutnya. Kalau misalkan ada kasus, kita juga tidak memungkiri ya Bu Evi, misalkan kasus itu pasti saja terjadi, tidak ada yang aman-aman saja, itu tidak ada, pasti itu kasus itu pastilah terjadi. Jadi kalau seandainya berikutnya ada kasus seperti ini lagi, ini juga membuat pelajaran terhadap saya, kedepannya saya harus begini, gitu Bu Evi. Terima kasih Bu Us atas sharingnya hari ini. Alhamdulillah semakin menambah pemahaman saya bagaimana pengambilan keputusan secara tepat dan bijak sebagai seorang wanita. Tentunya ini akan menjadi barometer saya di kemudian hari dalam mengambil keputusan. Sampai Bu Evi. Sekali lagi terima kasih Bu Us. Semoga sehat selalu. Amin. Doa terbaik juga lah dengan Bapak Ibu Guru Hebat, demikianlah wawancara saya dengan Ibu Uswatun Hasanah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 2 Bandung. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Salam guru penggerak. salam.